Kisah Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Nasyaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Nasyabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat, tulis menulis rap, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Ayahnya adalah seorang fakir yang saleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan. Kebiasaannya adalah berkeliling mengunjungi ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya, menghidupi keluarganya dengan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Nampaknya Allah mengabulkan doanya. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang alih dalam memberi ceramah nasihat. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya tersebut. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya sudah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Nasihat sufi tersebut mereka turuti. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liq. Setelah itu kembali lagi ke Tus, dan dalam perjalanannya ke Tus dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun akhirnya catatan itu dikembalikannya. Di Nisabur ini, Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya sehingga membuat kagum gurunya dan diberinya gelar Bahr al-Mukrik yang artinya laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali pergi ke Mu'askar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam al-Muluk. Kemudian Nizam al-Muluk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Pada tahun 484 Hijriah, pada usia 30-an tahun, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di universitas ini, Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, maupun filsafat. Imam Al-Ghazali adalah penulis yang sangat produktif, bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia. Dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kejuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah. Di tempat ini, Al-Ghazali membimbing para salik untuk belajar memahami dan mengamalkan tasawuf. Pada bulan Zulkaidah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Akhir kehidupannya dihabiskan untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Abdul Faraz Ibnu Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab At-Sabat Inda Al-Mamat. Menukil cerita Ahmad saudaranya, pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata,
Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut. Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning, yaitu menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumat akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati, ahwal kalbu. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain-lain. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, gadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ittihad, hulul, dan syahad para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Dan itulah kisah Imam Al-Ghazali.